Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi prediksi soal dan pembahasan ujian sekolah SMA sederajat tahun 2021. Masih mata pelajaran PPKN. Ini adalah sesi 4 atau part 4, yaitu soal lanjutan dari soal sebelumnya. Sekarang kita pembahasannya adalah soal nomor 31 sampai dengan soal nomor 40. Baik, seperti biasa, pada teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, juga komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Dan jangan lupa persiapkan buku dan pulpennya supaya setiap ada pembahasan yang penting di setiap soalnya bisa dicatat dalam buku kalian ya. Dan insya Allah video ini bermanfaat untuk prediksi soal dan pembahasan ujian sekolah tahun 2021 ini. Langsung saja kita masuk pada soal nomor 31. Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, gubernur dan wakil gubernur yang telah dipilih langsung oleh rakyat, tahap selanjutnya adalah dilantik oleh A. Presiden Republik Indonesia, B. Menteri Luar Negeri atas nama Presiden, C. Kementerian Dalam Negeri atas nama Presiden, D. Kementerian Sosial atas nama Presiden, E. Kementerian Hukum dan HAM. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 31 adalah, jadi yang ditanyakan adalah siapa yang akan melantik gubernur dan wakil gubernur setelah dipilih langsung oleh rakyat. Jawaban yang tepat adalah yang A ya, Presiden Republik Indonesia. Kita lihat pembahasannya. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 menyatakan gubernur dan wakil gubernur yang telah dipilih langsung oleh rakyat selanjutnya dilantik oleh presiden. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden berhak mengajukan revisi undang-undang kepada DPR dan menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Hal ini menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan A. Legislatif, B. Yudikatif, C. Eksekutif, yang D. Federatif, yang E. Konstitutif. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Jadi yang ditanyakan adalah Presiden memegang kekuasaan apakah legislatif atau yudikatif atau eksekutif, federatif atau konstitutif. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang Presiden memegang kekuasaan eksekutif. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lihat pembahasannya. Pasal 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan Presiden berhak mengajukan revisi undang-undang kepada DPR dan menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Hal ini menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan eksekutif. Kita lanjutkan pada pembahasan soal berikutnya ya. Nomor 33. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Negara Republik Indonesia memperlakukan warga negaranya sama di depan hukum. Yang kedua, negara Republik Indonesia mengutamakan rakyat kecil di depan hukum. 3. Kekuasaan lebih utama daripada hukum. 4. Menyerahkan kasus pelanggaran hukum pada lembaga kehakiman. 5. Semua kasus pelanggaran hukum oleh warga negara dapat diselesaikan dengan kekuasaan yang merupakan bentuk perlakuan negara Republik Indonesia terhadap warga negaranya di dalam hukum berdasarkan Undang-Undang 1945 adalah A1 dan 2, B1 dan 4, C2 dan 3, D2 dan 4, yang E3 dan 5. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah negara Republik Indonesia memperlakukan warga negaranya sama di depan hukum. Berarti yang 1.1 betul ya. Terus juga negara Republik Indonesia mengutamakan rakyat kecil di depan hukum. Ini tidak. Karena kenapa tidak? Karena negara Republik Indonesia itu
memperlakukan warga negaranya itu sama di depan hukum, baik itu yang kecil ataupun warga yang kaya atau yang miskin, seperti itu ya. Terus juga yang ketiga, kekuasaan lebih utama daripada hukum. Ini tidak ya. Yang keempat, menyerahkan kasus pelanggaran hukum pada lembaga kehakiman. Nah, berarti jawaban yang betul adalah 1 dan 4. Berarti jawabannya adalah yang B ya, yang B. Kita lihat pembahasannya. Bentuk perlakuan negara Republik Indonesia terhadap warga negara di dalam hukum berdasarkan Undang-Undang 1945 diantaranya, negara Republik Indonesia memperlakukan warga negaranya sama di depan hukum, terus juga menyerahkan kasus pelanggaran hukum kepada lembaga kehakiman ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Bacalah kasus di bawah ini. Di kota-kota besar banyak para urbanisasi datang dari pelosok tanah air untuk mengadu nasib mencari pekerjaan. Tanpa pengetahuan dan keterampilan serta pendidikan yang minim, padahal lowongan pekerjaan sangat sempit dan biaya hidup tinggi. Pada saat pemilih ketika akan menggunakan hak pilihnya, mereka kadang tidak mendapatkan haknya karena peraturan KPU sangat ketat atau kadang ditolak oleh ketua TPS karena tidak tercatat dalam DPT atau daftar pemilihan tetap ya, daftar pemilih tetap dan lain sebagainya. Dari kasus di atas, hak politik yang benar adalah titik-titik. Jadi yang ditanyakan adalah hak politik yang benar itu seperti apa? A. Mendirikan perusahaan sendiri. B. Mempengaruhi orang lain. C. Mendapatkan pekerjaan yang layak. D. Mendapatkan pendidikan yang layak. Yang E. Mendapatkan perlakuan yang adil. Jadi yang ditanyakan itu hak politik yang tepat, yang benar itu seperti apa? Apakah yang A mendirikan perusahaan sendiri, B mempengaruhi orang lain, C mendapatkan pekerjaan yang layak, D mendapatkan pendidikan yang layak, atau yang E mendapatkan perlakuan yang adil? Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah mendapatkan perlakuan yang adil ya, mendapatkan perlakuan yang adil. Kita lihat pembahasannya. Saat pemilu, ketika akan menggunakan hak pilihnya, kadang ditolak oleh ketua TPS karena tidak tercatat dalam daftar pemilihan tetap dan lain sebagainya. Hal ini dalam hak politiknya adalah mendapatkan perlakuan yang adil. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut ini. Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian ke Kongo, Libanon, Afghanistan, dan Kamboja di bawah PBB. Selain itu juga aktif sebagai pelopor perdamaian di organisasi-organisasi internasional seperti ASEAN, OKI, OVEX, PBB, dan lain-lain. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat hubungan internasional di bidang pertahanan keamanan adalah titik-titik. A. Kerjasama ekspor impor. Yang B. Pertukaran atas militer, yang C. Saling membantu alutsista, yang D. Terciptanya perdamaian regional dan internasional, yang E. Terjadinya hubungan diplomatik. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah pertukaran atas militer. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lihat pembahasannya. Pengiriman pasukan perdamaian ke Kongo, Libanon, Afghanistan, dan Kamboja di bawah PBB. Selain itu juga aktif sebagai pelopor perdamaian di organisasi-organisasi internasional, merupakan kerjasama di bidang pertahanan keamanan. Salah satu manfaatnya adalah pertukaran atas militer. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 36. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. 1. Arogansi. 2. Keterbukaan. 3. Politik uang. 4. Demokratisasi. 5. Perubahan ketatanegaraan. 6. Radikalisme dan teroris. Berdasarkan pernyataan tersebut, pengaruh positif terhadap kemajuan IPTEK dari bidang politik ditunjukkan oleh nomor titik-titik A1, 2, 3, B 1, 5, dan 6, C 2, 3, dan 6, D 2, 4, dan 5, yang E 3, 4, dan 5. Jadi berdasarkan pernyataan tersebut, pengaruh positif terhadap kemajuan IPTEK dari bidang politik ya, dari bidang politik ditunjukkan oleh nomor berapa? Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang mana?
arogasi atau keterbukaan atau politik uang, terus juga demokratisasi, perubahan ketatanegaraan, radikalisme, dan teroris. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 36 adalah 2, 4, dan 5 ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lihat pembahasannya. Pengaruh positif kemajuan iptek dalam bidang politik ditunjukkan dengan adanya keterbukaan, demokratisasi, dan perubahan ketatanegaraan. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan pada soal nomor selanjutnya, 37. Wilayah Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang terpisah satu sama lain, sehingga pemerintah harus terus berupaya untuk menjaga keutuhan wilayah demi tetap terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa. Di bawah ini yang termasuk faktor penghambat terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa adalah titik-titik. A. Menanamkan sikap nasionalisme. B. Pemerataan pembangunan di setiap daerah. C. Tidak menunjukkan sikap etnosentrisme. D. Menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa. E. Sikap primordialisme yang tinggi. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 37 adalah, jawabannya adalah, ya, jadi ini yang ditanyakan adalah di bawah ini yang termasuk faktor penghambat terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah yang mana? Ya, untuk soal nomor 37. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Apakah menanamkan sikap nasionalisme? Kalau menanamkan sikap nasionalisme ini tidak termasuk ke dalam faktor penghambat. Justru ini bukan faktor penghambat, tapi faktor untuk supaya bisa terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satunya adalah harus menanamkan sikap nasionalisme. Terus juga pemerataan pembangunan setiap daerah. Ini bukan faktor penghambat juga. Lalu tidak menunjukkan sikap etnosentrisme. Ini bukan faktor penghambat juga. Menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa. Ini sama ya, bukan faktor penghambat. Tapi yang merupakan faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa adalah sikap primordialisme yang tinggi. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita lihat pembahasannya. Yang termasuk faktor penghambat terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa adalah sikap primordialisme yang tinggi. Jadi apa yang dimaksud dengan primordialisme? Primordialisme adalah sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai adat istiadat, tradisi, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada dalam lingkungan pertamanya. Jadi jawabannya adalah yang E, sikap primordialisme yang tinggi. Kita lanjutkan pada soal nomor 38. Berikut ini adalah lembaga-lembaga negara. Yang pertama adalah MK. Terus juga yang kedua adalah MPR. Yang ketiga adalah DPR. Yang keempat KPK. Yang kelima DVD. Yang keenam adalah Presiden. Dari keenam lembaga tersebut yang terkait langsung dengan hasil pemilihan umum adalah titik-titik. A1, 2, 3, dan 4. B1, 2, 3, dan 5. C2, 3, 4, dan 5, D2, 3, 5, dan 6, E3, 4, 5, dan 6. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 38 adalah yang mana kira-kira? MK masuk atau tidak? MPR, DPR, KPK, DPD, Presiden. Jadi keenam lembaga tersebut yang terkait langsung dengan hasil pemilihan umum. Yang mana? Yaitu MPR, terus juga DPR, terus juga DVD, dan Presiden. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Pembahasannya, lembaga yang terkait langsung dengan hasil pemilihan umum adalah MPR, DPR, DPD, dan Presiden. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Perhatikan hal-hal berikut ini. 1. Terjadi 1 kali pemilu. 2. Akuntabilitas pemegang kekuasaan negara umumnya sangat tinggi. 3. Kehidupan partai politik berkembang maksimal. 4. Rotasi kekuasaan dilaksanakan dari pusat sampai desa secara demokratis. 5. Terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong.
Praktik demokrasi yang terjadi pada masa demokrasi parlementer ditunjukkan oleh nomor titik-titik A1, 2, dan 3, B1, 3, dan 5, C2, 3, dan 4, D2, 3, dan 5, yang E3, 4, dan 5. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Yaitu 1, 2, dan 3. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lihat pembahasannya. Praktik demokrasi yang terjadi pada masa demokrasi parlementer diantaranya adalah terjadi 1 kali pemilu, akuntabilitas pemegang kekuasaan negara umumnya sangat tinggi, dan kehidupan partai politik berkembang maksimal. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan pada soal nomor 40. Perhatikan hal-hal berikut ini. Ya, yang pertama yaitu terjadinya pergantian konstitusi, yang kedua kehidupan partai politik berkembang maksimal, yang ketiga akuntabilitas pemegang kekuasaan negara umumnya sangat tinggi, yang keempat terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong, yang kelima adalah rotasi kekuasaan dilaksanakan dari pusat sampai desa secara demokratis. Praktik demokrasi yang terjadi pada masa demokrasi parlementer ditunjukkan oleh nomor titik-titik A1, 2, dan 3, B1, 3, dan 5, C2, 3, dan 4, yang D2, 3, dan 5, yang E3, 4, dan 5. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Jawaban yang tepat adalah terjadi pergantian konstitusi, lalu kehidupan partai politik berkembang maksimal, terus juga akuntabilitas pemegang kekuasaan negara umumnya sangat tinggi. Jadi jawabannya adalah yang A, 1, 2, dan 3. Kita lihat pembahasannya. Praktik demokrasi yang terjadi pada masa demokrasi parlementer ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan 3. Di mana nomor 1 itu terjadi pergantian konstitusi, yang kedua kehidupan partai politik berkembang maksimal, yang ketiga akuntabilitas pemegang kekuasaan negara umumnya sangat tinggi. Opsi lainnya seperti DPR-GR ada pada tahun 1960, adapun masa demokrasi parlementer berlangsung dari tahun 1950 sampai dengan 1959. Jadi jawabannya adalah yang A. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.